Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bebas dari Kecemaran. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk satu ayat yang singkat namun memberikan sebuah pengajaran yang padat, jelas, dan menolong kami untuk bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bebas dari kecemaran. Kalau kita berbicara tentang kecemaran secara fisik, kita bersyukur ada satu gubernur di Indonesia yang sangat rajin sekali membersihkan got-got, gorong-gorong yang ada di Bekasi, yang ada di Tambun, di berbagai tempat yang arahnya itu adalah arah menuju ke Laut Jawa bagian utara. Sahabat seperjalanan, demikian luar biasa. Air yang tercemar itu sedemikian luar biasa sehingga menjadi sarang daripada tikus, lalu masyarakat yang tidak tertib membangun rumahnya di atas kali dan kemudian benar-benar sampai ada yang namanya itu kali mati, benar-benar tertutup. Itu kali tertutup, lalu di atas kali itu dibuatlah bangunan, tempat tinggal, toko, dan kios-kios yang lain-lain. Maka suatu perjuangan untuk memberikan jalan bagi air itu dengan baik. Air yang nampak begitu hitam, pekat, berbau busuk, segala sampah ada di sana. Sahabat seperjalanan, bagaimana mungkin semua ini sudah terjadi? Lalu sudah terbiarkan sekian lama. Apakah tidak ada yang sadar satu dengan yang lain? Lalu kemudian sampai ada gubernur Jawa Barat yang terpilih, kemudian memberikan sebuah pembersihan yang sangat luar biasa dari ujung ke ujung. Kemudian disimpan, kemudian turap, lalu jalannya kemudian diperlebar, kemudian kelihatlah sesudah sudah dibersihkan itu nyaman. Namun seringkali baru saja sampah-sampah dibersihkan, lalu kemudian mengalir kembali sampah dari hulu datang ke bagian air, mengalir kepada bagian di bawah. Tidak akan selesai kalau kemudian hanya dikerjakan sendiri tanpa kesadaran masyarakat. Karena pembersihan itu terjadi pada waktu itu. Tetapi pencemaran itu bisa terus berulang-ulang sepanjang air mengalir, sepanjang ada sungai, pencemaran itu terjadi. Berbicara tentang pencemaran, maka tidak nyaman sungguh-sungguh hidup di lingkungan yang tercemar. Air yang tercemar, udara yang tercemar, makanan yang tercemar. Kemudian kalau kita berbicara itu fisik, kalau kemudian tentang kehidupan secara kepribadian kita, secara sosial, ada juga nama baik yang tercemar. Kalau sudah nama baik kita tercemar oleh karena perbuatan buruk kita sendiri, ataupun karena orang lain yang melakukan framing dan fitnah dan hoax, sehingga kita yang baik-baik dibuat sedemikian rupa, yang kemudian membuat kita menjadi buruk di depan orang karena fitnah, karena percakapan, karena gosip kita difitnah. Betapa kesimpulannya, betapa tidak menyenangkannya, betapa menderitanya, dan betapa rasa sakit yang luar biasa. Kalau itu tercemar, tidak hanya fisik tercemar di dalam artian lingkungan sosial, makanan tercemar, rumah tercemar, tetapi juga nama baik yang tercemar. Ada juga nama baik tercemar bukan oleh perbuatan orang lain, tapi perbuatan diri sendiri. Sehingga kalau kita simpulkan, bebas dari kecemaran adalah sesuatu keindahan yang perlu diperjuangkan. Sehingga pada ayat yang pertama dalam pasal ke-7 ini sangat luar biasa. Firman Tuhan berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran dua bagian, jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kita tahu dengan jelas ada negara yang sangat menjaga kebersihan, bahkan tidak ada tong sampah pun. Anak-anak sekolah, masyarakat membawa tong plastik sendiri. Sehingga kalau bertemu dengan sampah dimanapun dia akan ambil, lalu simpan ke dalam plastik, lalu kemudian dia akan buang di tempat yang seharusnya. Sehingga kita melihat negara ini tentu menjadi negara yang sangat nyaman untuk tempat tinggal. Tapi negara-negara yang sangat buruk, luar biasa pencemarannya luar biasa, itu tidak menyenangkan. Kayak demikian juga
Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita perlu menjaga. Yang firman Tuhan katakan, biarlah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan. Kalau ada orang buang sampah sembarangan takut karena dihukum. Tetapi kita hidup secara benar, bebas dari kecemaran. Karena kita takut akan Tuhan. Mengapa takut akan Tuhan? Bukan karena Tuhan menghukum, tapi takut akan Tuhan yang sudah mencintai kita dan mengasihi kita. Tentu, satu pribadi yang sudah mencintai dan mengasihi kita secara luar biasa, kita akan jaga hatinya. Jangan sampai sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita, itu menyakiti yang bersangkutan. Orang yang paling rasa sakit adalah orang yang ketika mencintai dan cinta yang tulusnya itu dikhianati. Itu sakitnya luar biasa. Kita memiliki Allah yang mencintai dengan sangat luar biasa. Tentu kita tidak ingin mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kecemaran. Sahabat seperjalanan, mari kita berkontemplasi di hadapan Tuhan. Apa kecemaran yang sudah aku lakukan, yang sedang aku lakukan, bahkan yang aku rencanakan untuk lakukan. Biarlah dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan memahami ayat firman Tuhan yang kita baca, yaitu 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Biarlah kehidupan yang kudus, kehidupan yang tanpa pencemaran, itu adalah bukan hanya menunaikan tugas, tapi itu sebuah keindahan. Itu sebuah gaya hidup yang perlu kita terus lakukan sepanjang kita hidup sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, jaga pikiranmu, jangan sampai pikiranmu tercemar untuk hal-hal buruk. Jaga telingamu, jangan sampai telingamu tercemar untuk kemudian perkataan-perkataan yang buruk. Jaga mulut kita supaya mulut kita bersih, tidak berbau, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tapi mengeluarkan kata-kata yang membangun. Jaga tangan kita, jangan sampai menjamah perkara-perkara yang buruk di hadapan Allah. Jaga langkah kita, jangan sampai masuk ke jalan-jalan yang kotor, jalan-jalan yang cemar, jalan-jalan yang sesat, dan jalan-jalan penuh dengan berdosa. Biarlah kehidupan kita di dalam doa kita, ya Tuhan, ya Bapa, ya Roh Kudus, tolonglah aku supaya kau hidup bebas dari pencemaran. Biarlah hidupku penuh dengan kebersihan, pikiran yang bersih, hati yang bersih, mulut yang bersih, tangan yang bersih, dan kaki berjalan di tempat-tempat yang bersama Tuhan. Dan aku tidak berjalan menurut kemampuanku sendiri. Sahabat seperjalanan, bila kita berjuang, mari kita berkontemplasi mengoreksi ya Tuhan. Di dalam aku sedang berteduh, aku sedang di dalam saat sendirian bersama dengan Engkau. Berikan pencerahan, bukakan hati dan pikiranku, bukakan mataku. Kalau ada hal-hal perkara kecemaran yang aku lakukan, ampuni dosaku Tuhan, dan biarlah aku hidup di dalam kebenaran, dan biarlah firman yang diajarkan pada hari ini dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama terjadi dalam hidup kami, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Sahabat seperjalanan, berjuanglah. Engkau akan diberkati sewaktu engkau hidupmu bersih. Engkau juga, orang lain pun akan diberkati karena hidupmu di dalam kebenaran, kekudusan, kemurnian, kejernihan, dan bukan dalam pencemaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.